Halo, Salam. Selamat jumpa lagi dengan kami dalam studi Al-Quran. Kali ini kita akan melihat problematika Al-Quran. Ya, kitab suci Al-Quran ini meskipun sering diungkapkan sebagai kitab yang sempurna, bukan lantas berarti tanpa masalah. Akar masalah dari Al-Quran itu terletak pada pemahaman bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu yang langsung dari Allah. Jadi apa yang tertulis dalam Al-Quran itu diyakini oleh umat Islam sebagai kata-kata Allah sendiri, lepas dari campur tangan manusia. Ya. Nah, jadi ini yang dipahami oleh umat Islam tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau kita memperhatikan Al-Quran yang sekarang ini, ya dapat dikatakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang itu tidak sepenuhnya merupakan wahyu Allah. Setidak-tidaknya ada dua indikasi untuk hal tersebut. Yang pertama, soal penomoran ayat. Dalam Al-Quran sekarang itu ada nomor-nomor ayatnya. Itu bukan dari Allah. Dapat dipastikan itu bukan dari Allah. Tak mungkin waktu Allah menyampaikan wahyu, dia mengatakan 1, 2, tak mungkin. Ya. Jadi nomor itu pasti dari tangan manusia. Yang kedua adalah dalam Al-Quran sekarang itu ada kata atau frase yang ada di dalam tanda kurung. Dan ini juga bisa dipastikan bukan kata-kata Allah, tetapi kata-kata manusia. Nah, berangkat dari cara menilai orang Islam terhadap Alkitab atau kitab suci orang Kristen, kita dapat mengatakan juga demikian terhadap Al-Quran. Jadi, orang Islam kan menilai kitab suci orang Kristen itu sudah tidak asli karena ada campur tangan manusia dan sering berubah-ubah. Maka dengan cara penilaian seperti itu, kita dapat mengatakan Al-Quran sekarang sudah tidak asli lagi. Nah, sekarang kita akan coba melihat paham tentang Al-Quran. Ya. Sebagaimana tadi sudah dikatakan, umat Islam memahami Al-Quran itu sebagai kitab yang benar, kitab yang jelas, dan kitab yang sempurna. Dasar dari pemahaman ini itu terletak pada sumbernya, sumber Al-Quran itu, yaitu adalah Allah yang maha benar, maha tahu, maha teliti, dan maha sempurna. Jadi karena itulah, karena Allah itu maha benar, maha tahu, maha teliti, maka Al-Quran yang merupakan wahyunya itu adalah benar, jelas, dan sempurna. Tetapi kalau kita konfrontasikan apa yang disampaikan oleh Allah dengan ilmu-ilmu pengetahuan, maka akan menimbulkan keraguan terhadap kebenaran Al-Quran itu sendiri. Inilah yang akan kita lihat. Yang pertama kita akan melihat dari kajian ilmu linguistik. Berfokus pada kata ganti Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, maka kita akan menemukan setidak-tidaknya 4 kata ganti Allah selain kata Allah sendiri. Ya, keempat kata ganti itu adalah aku, kami, dia, dan engkau. Jadi keempat kata ganti ini semuanya merujuk kepada Allah. Jadi Allah yang berbicara, dia menggunakan untuk Allah sendiri itu adalah aku, kami, dia, dan engkau. Jadi kata aku itu merujuk kepada Allah yang sedang berbicara. Itu wajar, normal. Sedangkan dia dan engkau itu merujuk kepada Allah yang lain, bukan Allah yang berbicara. Ya. Jadi, agak aneh kalau Allah yang berbicara untuk menyebut Allah, dia menyebut
untuk dirinya sendiri adalah dia atau engkau. Itu tidak mungkin. Ya. Sedangkan kata kami itu mau menegaskan adanya dimensi jamak, karena di dalamnya itu ada aku dan dia. Ya. Nah, ini yang apa? Kalau kita memperhatikan kata ganti Allah dalam kajian ilmu linguistik. Dari sini kita bisa ambil simpulan, yaitu bahwa Allah tidak konsisten dan tidak jelas karena dia berubah-ubah. Ada aku, kami, dia, engkau. Kami ini bukan soal mau menunjukkan kehalusan, tetapi mau menunjukkan adanya dimensi jamak. Nah, Allah Islam itu lebih dari satu. Ya. Yang pertama itu Allah yang berbicara, dan yang kedua Allah yang disebutkan oleh Allah yang berbicara. Nah, sekarang kita akan melihat kajian ilmu biologi. Dasarnya adalah Al-Quran itu merupakan keterangan atau pelajaran bagi umat Islam. Nah, terkait ilmu biologi ini, Al-Quran memberi pelajaran tentang asal-usul manusia. Ya. Informasi atau keterangan asal-usul manusia dalam Al-Quran ini bukan dalam konteks menjelaskan Adam dan Hawa, tetapi manusia pada saat ini seperti kita ini. Ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau kita membaca wahyu-wahyu Allah tentang asal-usul manusia ini, kita dapat menemukan adanya ketidakjelasan informasi yang berbeda-beda, dan satu hal adalah bertentangan dengan ilmu biologi. Nah, secara umum ya kita memberi gambaran umum karena informasi tadi kan berbeda-beda. Nah, jadi kita hanya memberi gambaran umum saja tentang asal-usul manusia. Menurut Al-Quran itu adalah manusia itu berasal dari air mani, dicampur dengan tanah, lalu dicampur lagi dengan darah, lalu dimasukkan ke dalam rahim. Nah, dari sana dalam perjalanan waktu akhirnya jadilah manusia. Nah, ini yang informasi apa? Jelas, informasi Al-Quran ini bertentangan dengan ilmu biologi. Karena apa? Karena pertama, air mani berbeda dengan sperma. Ya, air mani tidak sama dengan sperma. Memang sperma itu ada di dalam air mani, tetapi air mani bukanlah sperma. Yang menyebabkan terjadinya pembuahan sehingga terbentuknya manusia itu adalah sperma dan ovum, bukan air mani. Ya, jadi sperma dengan ovum. Jadi kalau Allah itu betul maha tahu, maha teliti, seharusnya Allah sudah menyebut sperma, bukan air mani. Selain itu juga tidak ada unsur tanah dalam terjadinya manusia. Ini ahli biologi mereka akan kebingungan kapan tanah itu dimasukkan ke dalam vagina dan ke dalam rahim. Apakah saat bersetubuh atau sebelum atau sesudah? Itu tidak jelas. Ya pasti tidak pernah ada unsur tanah di dalam itu. Dan juga pada waktu itu belum ada darah. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan ya bahwa Allah tidak konsisten dan tidak jelas. Allah tidak maha tahu, tetapi sok tahu, belagu. Itu. Yang ketiga, baik Allah maupun Al-Quran salah. Sekarang kita akan melihat kajian ilmu alam. Sama seperti kajian biologi, akarnya itu adalah konsep Al-Quran itu adalah keterangan dan pelajaran bagi umat Islam. Ada dua tema terkait ilmu alam dalam Al-Quran, yaitu adanya teori geosentris dan asal-usul hujan. Jadi Al-Quran dia mengakui geosentris, di mana dikatakan bahwa matahari beredar pada orbitnya. Itu. Nah, jelas ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan alam saat ini,
yang mengatakan bumi mengelilingi matahari. Jadi saat ini kita dunia sudah meninggalkan teori geosentris karena kita sekarang memakai teori heliosentris. Jadi ilmu alam sudah bertentangan dengan Al-Quran. Dan tentang asal-usul hujan, di sini ditemukan adanya perbedaan atau pertentangan. Ada surah yang mengatakan hujan itu dari langit, surah lain mengatakan dari awan. Mana yang benar? Tidak jelas karena semuanya bersumber dari Allah. Dari sini kita dapat simpulkan Allah tidak maha tahu tetapi sok tahu, belagu. Ya. Allah bertentangan dengan dirinya sendiri. Ya. Dan yang ketiga, baik Allah maupun Al-Quran salah. Nah, terakhir kita akan melihat kajian ilmu sejarah. Nah, dalam Al-Quran dikatakan Yesus tidak mati di salib. Ya. Ini dapat dibaca dalam surah An-Nisa ayat 157. Nah, sementara itu sejarah dunia menegaskan yang mati di salib itu adalah Yesus. Ya. Sejarah dunia. Kita tahu bahwa Yesus wafat tahun 33 Masehi. Ya. Sumber sejarah sumber sejarah dari Kristen itu ditulis pada tahun 60 sampai 90, sedangkan non Kristen itu 90 sampai 80 sampai 90. Artinya baik sumber Kristen maupun sumber non-Kristen ini ada pada abad pertama. Ya. Tentang sumber non-Kristen ini kita bisa kenal misalnya seperti Josephus Flavius, Barbar Scipion. Nah, sedangkan Al-Quran itu ada pada tahun 600 Masehi. Jadi ada jeda sekitar 600 tahun baru muncul informasi yang menegaskan bahwa Yesus tidak mati di salib. Nah, dari sini kita dapat simpulkan apa? Ya jelas, Allah tidak maha tahu, tetapi sok tahu. Baik Allah maupun Al-Quran salah. Ya. Kita sampai pada kesimpulan logis. Dari kajian-kajian ilmu pengetahuan, kita menemukan beberapa poin penting. Yang pertama, Allah tidak konsisten dan tidak jelas. Allah bertentangan dengan dirinya sendiri. Allah tidaklah maha tahu, tetapi sok tahu. Dan Allah dan Al-Quran adalah salah. Nah, ini akan sedikit membingungkan kalau kita pertentangkan dengan Al-Quran yang dikatakan kitab yang jelas, benar, dan sempurna. Ya. Nah, jadi sangat bertentangan. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Ya. Bagaimana mungkin Allah yang maha benar menghasilkan yang salah? Bagaimana mungkin Allah yang jelas menghasilkan informasi yang tidak jelas? Oleh karena itulah harus dikatakan bahwa Al-Quran itu merupakan rekayasa manusia. Keterbatasan manusia inilah yang menyebabkan informasi pelajaran yang diberikan itu berubah-ubah, tidak jelas, ya, dan cenderung bisa salah karena kemanusiaannya. Manusia itu terbatas. Nah, dan manusia yang bertanggung jawab di sini adalah Muhammad. Ya. Nah, dari dua poin ini kita dapat menemukan kesimpulan ekstrim lainnya, yaitu Allah Islam tidak seperti Allah umat agama lain. Karena apa? Allah Islam adalah Muhammad, bukan Allah. Demikianlah studi Al-Quran kita tentang
problematika Al-Quran. Sekian dan terima kasih.